Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, gue kali ini sebenarnya mau lebih berat ke Nike. Gue tadinya mau ceritain Nike CTR Maestri yang gue punya. Terus lagi riset, tiba-tiba gue kepikiran, gue kan ada Adidas yang memang jarang banget gue sentuh. Di Instagram pernah muncul sih sekali, cuman maksudnya jarang banget gitu loh gue ceritain atau gue omongin lah di Instagram maupun di apalagi di YouTube ya. Nah tiba-tiba gue kepikiran kayaknya gue nggak tahu banyak sejarah tentang sepatu ini gitu loh ya. Ceritanya tentang sepatu ini tuh gue nggak terlalu banyak tahu gitu, karena dan gue juga tahu sepatu ini tuh jarang banget dipakai pemain pro di liga-liga Eropa. So far yang gue tahu tuh jarang yang mau pakai sepatu ini. So gue tiba-tiba kepikiran aja, oke, gue browsing nih. Waktu gue browsing gue kaget, loh kok nggak ada sepatu ini. Nah penasaran kan apa itu? Oke, itu adalah Adidas Gloro 15.1. Oke guys, sebelum gue masuk ke panjang lebar ya tentang cerita sejarah sepatu ini ya, gue adalah termasuk salah seorang yang nggak nyangka ya, ternyata gue selama ini punya pemikiran salah tentang sepatu ini. Gue yakin nih, walaupun lu penyuka sepatu sepak bola, lu banyak tahu tentang sepatu sepak bola, mungkin lu juga akan mengalami pengalaman yang sama dengan gue, yaitu miss di sepatu ini. Apa yang gue miss? Oke, gue waktu cari ya, ketika gue tiba-tiba iseng, gue cari sepatu ini gue carinya adalah Adidas Copa 15.1. Apa yang gue temuin? Gak ada guys, gak ada sama sekali. Gue bingung, apaan ya? Jadi setelah gue nggak sengaja waktu gue bersihin sepatu ini tadi, gue lihat nih, kelihatan gak lo? Iya, betul banget, Gloro. Ketika gue cari Adidas Gloro 15.1, barulah muncul sepatu ini. Ada yang salah berarti ya selama ini. Jadi gue setelah itu gue coba browsing tentang Adidas Copa Mundial ya. Copa Mundial itu sendiri adalah salah satu sepatu paling legend lah ya yang dipunyain oleh Adidas ya. Mungkin yang gue baca tadi 1979 Copa Mundial pertama kali keluar. 79 guys. Untuk Piala Dunia 82 itu di mana ya? 82 itu Paolo Rossi ya, Italia juara kalau nggak salah. Gue lupa lah. Pokoknya 78 tuh Argentina juara, 82 Italia juara, 86 Argentina lagi ya. Kalau nggak salah ya, 90 Jerman, 94 Brazil, 98 Prancis, 2002 Brazil, 2006 Italia. Haha, stop sampai situ aja. Gue fans Italia soalnya. Oke, anyway, sepatu Copa Mundial itu pertama kali keluar tahun 79 dan gue baca sejarahnya, gue scroll. Ada yang salah ya. Oke, Copa Mundial sendiri buat remake ke remake yang pertama ya. Pokoknya nanti gue tampilin lah sedikit gambar-gambar mengenai Copa Mundial. Tapi gue nggak nemuin sepatu ini. Akhirnya gue cari ya, setelah gue nemuin yang tadi ya si Gloro, gue cari Gloro 15.1, baru gue nemuin sepatu ini guys. Ternyata sepatu ini tuh bukan Copa. Gue selama ini ngira ini adalah Copa. Ternyata ini bukan Copa, ini adalah Gloro. Adidas mengeluarkan Gloro ini 2015 ya, makanya dia kasih 15.1 karena ini keluarnya 2015 bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah di tahun 2015 itu sendiri banyak kejadian menarik sebenarnya seputar Adidas ya. Dia mendiscontinue Predator, diganti sama Ace. Dia merubah seri F ke X, ya kan. Terus dia juga, gue baru tahu nih, dia juga mendiscontinue 11 Pro itu ternyata di tahun 2015. Dan ini adalah penggantinya. Lu lihat ya, ini outsole yang dipakai, ini adalah outsole 11 Pro guys. Jadi sebenarnya waktu itu mungkin ya, yang gue baca lah ya, yang gue baca di salah satu website ya, Putih Headlines kalau nggak salah, dia bilang tujuan Adidas buat sepatu ini adalah untuk mereplace 11 Pro. Jadi dengan dibuat materialnya kayak leather ya kan, terus outsole 11 Pro, dia mengharapkan experience yang sama akan didapatkan oleh pemain ketika pakai sepatu ini. Tapi menurut gue ternyata Adidas salah. Dan gue yakin juga mungkin Adidas sadar dia salah melakukan itu. Kenapa dia sadar? Gloro ini cuma bertahan 2 sesi guys, bukan 2 sesi ya, 2 musim lah ya istilahnya. Gloro 15.1 dan Gloro 16. Gloro ini sendiri kalau nggak salah dia ada seri mid grade-nya ya, ada kalau nggak salah ya.
Jadi di 16, 15 dan 16 dia cuma ada top dengan mid. Nah, karena mungkin apa ya, orang kurang minat sama namanya, sama modelnya mungkin. Jadi orang mikir ngapain. Dan Copa Mundial juga secara apa ya, secara berkala Adidas tuh sering ngeluarin ya. Jadi 2014 itu Adidas ngeluarin Copa Seri Samba ya, menyambut Piala Dunia 2014 di Brazil ya, 2014 di Brazil. Lalu 2016 mereka mengeluarkan Copa SL, dan baru-baru ini juga ada Copa Mundial Remake juga yang bentuknya menurut gue bagus banget ya. Ya, Adidas niatnya untuk mereplace, cuman dari model dia mirip Copa. Jadi orang mungkin kepikiran, ngapain gue beli Gloro, mendingan gue beli Copa sekalian gitu. Dan sedangkan generasi yang lebih muda, yang lebih apa ya istilahnya lebih muda, itu ngelihat, walaupun seri colornya banyak ya, nanti gue tampilin seri colornya Gloro 15, tapi mungkin mereka pikir nggak menarik sepatu ini. So setelah 16 ya, Gloro hilang dan menjadi Copa, muncullah Copa 17 dan Gloro menjadi mid grade-nya guys, menjadi Copa Gloro 17.2. Wah, sayang sekali ya sebenarnya ya. Tapi oke, kita balik lagi ke sepatu ini ya. Kita fokus ya. Jadi yang gua kasih tahu tadi, mungkin banyak lo juga yang nggak tahu ya kan, termasuk gua juga salah ketika gua nyari ini adalah Copa 15.1, which is never exist ya, nggak pernah ada di dunia ini. Nah, menariknya ya, desainnya sendiri Adidas itu gue nggak ngerti ya. Nanti gue coba deh cari lebih mendalam. Di tahun 2015 itu ada apa sih yang terjadi di Adidas ya? Apa engineer-nya, maksud gue apa desainer dan engineer lah ya, karena untuk lo mendesain, membuat sepatu lo butuh engineer kan. Engineer dan desainernya lagi pada keluar, lagi pada cuti mungkin ya. Oke, banyak kan tadi gue sebutkan. Nah, tapi secara desain dia mencoba, jadi gue coba memahami lah ya bahasa desainnya Adidas ketika dia mengeluarkan Gloro ini ya. Dia mempertahankan outsole-nya 11 Pro. Dia menggunakan material kayak leather yang premium. Dengan harga ini waktu itu dibanderolnya nggak mahal loh guys, murah loh guys, beneran. Sekitar 80 pound kalau nggak salah waktu itu ya, tahun 2015. Terus dia mencoba menampilkan lidah, dia pakai karet gitu ya. Di tahun itu 2014 dia mengeluarkan remake-nya Adidas yang udah gua post sebelum ini. Cuman dia mungkin mencoba merefresh lagi ya memori bahwa lidah itu adalah bagian dari sejarah sepak bola. Jadi untuk lu yang ngerasa apa ya bagian dari sepak bola ya, lu mesti nyicip sepatu ini. Impresi gue sendiri sepatu ini cukup enak dipakai, surprisingly cukup enak dan cukup ringan, nggak seberat yang dibayangin. Cuman 200 sekian gram ya, 200 sekian gram untuk ukuran berapa ya, 9 US apa ya. Tapi yang menarik adalah ketika gue coba mencari pemain yang specifically pakai sepatu ini, Gloro 15, asli beneran guys, gue nggak nemuin siapapun. Gue cuma nemuin satu orang yang udah resign, udah pensiun, nggak main bola lagi, yang terkenal yaitu Ryan Giggs. Nanti gue akan tampilin fotonya dia. Sepatu ini dikeluarin Adidas 2015 dan 2016, which is sesudah itu hilang. Copa, dia Gloronya hilang, melebur menjadi Copa Gloro. Dan Copa dihidupin lagi Adidas di tahun 2017, Copa 17, Copa 18, Copa 19, Copa 20. Sekarang udah Copa 20. Ya, itu untuk melestarikan serinya Copa Mundial ya, diberi penyegaran gitu. Karena sayangnya Copa itu adalah kalau dari Nike sendiri line up-nya adalah Tiempo ya nggak? Tiempo itu dari Tiempo 94 sampai Tiempo sekarang ya Tiempo terus. Nah, kalau Copa ini kan sempat berhenti gitu ya. Sempat dia cuman kayak ngeluarin seri khusus doang gitu. Akhirnya Adidas menghidupkan kembali untuk menjadi head-to-headnya Tiempo lagi melalui Copa 17. Sebenarnya tadinya mau ini mungkin ya, cuman karena nanggung nih, ini tuh nanggung, mau masuknya kemana sih, segmen mana sih lu mau masuk, jadi kayak oke lah 2 tahun aja. Itu aja sih sebenarnya kenapa gue tiba-tiba mutusin untuk dari Adidas ke Adidas. Biasanya kan gue kayak selang-sering gitu kan, dan gue sebenarnya udah punya rencana. Setelah Predator kemarin, gue mau Maestri, dan gue mau menutup rangkaian seri ini dengan 11 Pro gue. Ya kan, karena gue mau nampilin gue udah ngerasa gue saatnya mencari materi baru gitu ya sebelum gue lanjutin lagi. Terus gue ngerasa gue harus nutup something yang dengan yang elegan gitu, makanya gue rencanain tadinya Maestri terus 11 Pro. Tapi tiba-tiba gara-gara ada sepatu ini yang sejarahnya menurut gue perlu gue ceritain ke lu semua supaya lu tahu, akhirnya gue mutusin untuk cerita sepatu ini. Gitu aja sih dari gue untuk video kali ini. Kalau lo suka tentang cerita sepatu, lo bisa
share cerita ini, walaupun hanya ada satu seri lagi setelah ini, tapi lu bisa tonton yang 6 sebelumnya, 7 sebelumnya termasuk video ini. Nanti akan gue lanjutkan, gue akan mencari inspirasi baru dulu lah ya. Gue mau cerita tentang yang lain dulu setelah satu video setelah ini. Terus ya kalau lo suka lo boleh like, komen juga boleh, kita diskusi di komen. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.